Ibu. Selamat Iya, pagi. selamat pagi juga. Anak-anak sehat-sehat hari ini? Sehat. Ya. Iya, puji Tuhan ya. Kalau anak-anak hari ini bisa dalam keadaan sehat-sehat. Karena itu kita tahu kesehatan Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, hari ini kita bersyukur. Kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam kebaktian sekolah minggu ya. Nah, kebaktian sekolah minggu ini kita lakukan 2 minggu sekali. Tapi anak-anak setiap minggu kita tetap beribadah. Walaupun kita beribadah ya melalui link Bina Warga. Nah, minggu depan kan anak-anak menggunakan link Bina Warga, nanti minggu depannya lagi, nanti anak-anak bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, atau kakak sekolah minggu. Iya, anak-anak, hari ini kita berkumpul. Anak-anak bersuka cita enggak? Hari ini kita berkumpul. Ya. Ayo, kalau anak-anak bersuka cita, tunjukkan dong senyumnya mana. Ayo, atau anak-anak boleh dong kasih reaksinya mana senyum. Mana senyumnya? Wow. Iya. Atau kita kasih yang ini, yang love boleh. Ya, kasih reaksinya mana? Yuk, yang love aja. Nah, hari ini kita tentunya dengan penuh sukacita boleh berkumpul bersama-sama kembali ya. Walaupun mungkin ada di antara anak-anak yang aduh, kenapa sih ya harus ibadah online lagi. Kita pengen nih gitu ya, segera langsung pergi ke gereja. Tunggu dulu ya. Karena saat ini kita masih dalam keadaan virus corona. Jadi kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita. Ya, nah kita akan mulai. Anak-anak sudah siap semuanya? Sudah siap? Siap. Iya, kalau anak-anak sudah siap, kita akan mulai ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Anak-anak, kita mau nyanyi sama-sama. Anak-anak pernah kenal lagu Mari Kita Bersukaria? Ayo, anak-anak pernah mendengar lagu Mari Kita Bersukaria? Lagunya yang Mari Kita Bersukaria. Iya, tapi tetap ya anak-anak mikrofonnya di mute. Nanti Ibu akan memandu lagu ini. Hari ini Ibu ditemani ya sama Karya yang akan mengiringi musiknya. Karya mana Karya? Muncul dong. Nah, iya, iya, Karyanya masih malu-malu, nggak apa-apa deh. Iya, iya, kita mau nyanyi sama-sama lagu Mari Kita Bersukaria. Tunjukkan anak-anak, kalau hari ini kita benar-benar bersukaria. Yuk, Karya, mari. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Stop dulu. Iya, Ibu lihat anak-anak masih belum bersemangat. Iya, katanya anak-anak bersuka cita. Tapi dari wajah anak-anak Ibu masih lihat. Ataukah anak-anak belum sarapan pagi ya? Iya, karena buru-buru untuk pergi, untuk masuk ke Zoom untuk sekolah minggu. Ayo, mana tunjukkan dulu yang baru masuk nih senyumnya. Masa kita bersuka cita, wajahnya seperti itu. Ayo, mana tunjukkan wajah bersuka citanya. Ayo, mana? Nah, ayo Palen belum nih. Ayo. Mana Lionel? Ibu belum lihat. Joas belum lihat. Marvela tertutup. Ayo yang dibuka dong kameranya. Kameranya mana tuh Ibu Bapak gurunya, kakak sekolah minggunya sudah senyum. Halo Ipi, halo Ibu, halo Pujipana, Vincent, Nicholas. Yuk, kita mau sama-sama nyanyi lagu. Mari kita bersukaria. Sambil bertepuk tangan semuanya ya. Iya, mari kita bersukaria.
karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Iya. Terima kasih anak-anak. Kalau anak-anak sudah memberikan senyum yang terbaik hari ini. Iya, kita mau berdoa. Saatnya kita mau berdoa, anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah yang Maha Pengasih. Kami bersuka cita kalau pada kesempatan pagi ini kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu boleh hadir melalui Zoom ini untuk melakukan kebaktian bersama Tuhan. Walaupun tempat kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami boleh dikumpulkan lewat Zoom ini dan kami boleh melakukan ibadah bersama-sama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang belum bergabung, apapun yang menjadi keberadaan dari anak-anak kami, kiranya Tuhan juga berkati dan pelihara serta sertai. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini, kiranya Tuhan sertai kami dari awal sampai akhir, dan kami percaya berapapun yang hadir kami pada saat ini, Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Nah, anak-anak, ya, hari ini kita mau nyanyi lagu tema kita. Ya, tema kita hari ini. Nah, hari ini Ibu mau ajak anak-anak, lagu judulnya 10 Tulah di Mesir. Mungkin buat anak-anak baru ya. Ibu juga baru mempelajari lagu ini 2 hari. Nah, mudah-mudahan lagu ini juga menjadi berkat untuk anak-anak semua. Nanti dengarkan dulu ya. Kita mau menyanyikan lagu ini 2 kali. Nanti 1 kali ya sama-sama semuanya, tapi anak-anak dengan tetap mikrofonnya di mute ya. Nanti kita akan ulang lagi supaya lagu ini ya lebih diingat lagi sama anak-anak ya. Ya, kita mau menyanyikan ya lagu ini ya. Ya. Karena Firaun tak mau melepaskan Israel keluar ke Kanaan, Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir. Tulah pertama air berubah menjadi darah. Tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit sampar pada ternak, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah ke-8 belalang, tulah ke-9 gelap gulita, tulah ke-10 kematian semua anak sulung. Iya, anak-anak, lagunya seperti itu. Kita mau ulang ya. Kita mau ulang 1 kali lagi biar anak-anak ingat lagu ini ya. Boleh anak-anak ikuti tapi tetap menjaga atau memute-kan mikrofonnya. Yuk Karya, mari kita ulang lagi. Karena Firaun tak mau melepaskan Israel keluar ke Kanaan,
Lain. Tuhan menurunkan, Lain. Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir. Tulah pertama air berubah menjadi darah. Tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit sampat pada ternak, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah kedelapan belalang, tulah kesembilan gelap gulita, tulah ke-10 kematian semua anak sulung. Iya, anak-anak, itulah lagu tema. Semoga lagu tema itu boleh anak-anak ya diulangi lagi dan diingat. Iya, nah anak-anak, kita tadi sudah bersama-sama menyanyikan lagu tema. Anak-anak masih semangat? Masih sukacita? Masih sukacita? Masih. Iya, kalau masih sukacita, ya sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau tepuk dulu. Anak-anak bisa tepuk sukacita. Caranya gampang, tepuk sukacita ya. Ibu kasih tahu dulu ya. Kalau ibu bilang tepuk sukacita, suka, cita, suka, cita. Gitu ya. Bisa? Ya, kita ulang. Tepuk sukacita, suka, cita, belum, suka, cita. Sekali lagi ya, belum semua nih masih malu-malu ya. Ya, masa kita harus malu-malu ya? Ya, kita mau tepuk satu kali. Tepuk sukacita, suka, cita, suka, cita. Iya, terima kasih anak-anak. Kita nggak boleh malu-malu ya kalau kita mau memuji nama Tuhan juga. Iya, nah anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau menyanyikan lagu pengantar firman Tuhan. Ya, lagunya Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Iya, anak-anak, kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Astari dan Kak Ripka. Nah, selama anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dengan baik. Ya, untuk Kak Astari dan Kak Ripka, nah, silakan untuk membawakan atau menyampaikan firman Tuhan. Iya, terima kasih Bu Betty. Selamat pagi adik-adik semuanya, Bapak Ibu guru, Mama Papahnya di rumah, selamat pagi. Iya, pagi ini dengan sukacita ya, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum memulai, Kak Astari mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Ayo, mana nih Alkitabnya? Semuanya dipersiapkan ya. Iya.
Sesudah itu, Kak Astari mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti Zoom kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini ya Bapak. Begitu dengan sukacitanya ya Tuhan, anak-anak-Mu dapat bertatap muka satu dengan yang lainnya ya Tuhan bersama teman-teman dan kami guru-guru sekolah minggunya ya Bapak. Tuhan Yesus, sebentar hamba-Mu Tuhan, Kak Astari dan Kak Ripka akan menceritakan sebagian dari firman-Mu Bapak. Kiranya segala apapun yang keluar dari mulut Kak Astari dan Kak Ripka ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan untuk anak-anak kami yang mendengarkannya Tuhan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya adik-adik. Dengan Alkitab ini, Kak Astari mau mengajak adik-adik semua untuk membuka bahan Alkitab. Bahan Alkitabnya terambil dari Keluaran 12, ayat 12 sampai 37. Keluaran 12, ayat 12 sampai 37. Tapi Kak Astari kali ini hanya mengambil 3 ayat saja, yaitu dari ayat 15 sampai ayat 17. Jadi kita baca dari ayat 15 ya adik-adik. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Ya adik-adik, kita telah membaca bahan Alkitab, dan judul pada minggu hari ini adalah Hukuman terhadap Fir'aun dan bangsa Mesir. Hukuman terhadap Fir'aun dan bangsa Mesir. Adik-adik semuanya, Kak Astari mau nanya nih, siapa yang minggu kemarin telah mengikuti channel YouTube Bina Warga? Ayo, boleh di-mute nih, biar suaranya kedengeran, biar siapa aja yang ketahuan yang mengikuti. Siapa ya? Siapa ya yang mengikuti channel YouTube Bina Warga? Oh, ada Christian, ada Regita, siapa lagi ya? Livi, Lionel sama Ariel, Embun. Wah, puji Tuhan ternyata banyak anak-anak sekolah minggu yang mengikuti channel YouTube Bina Warga. Terima kasih. Kak, maaf itu judulnya apa, Kak? Oh, judulnya Hukuman terhadap Fir'aun dan bangsa Mesir. Iya. Kalau begitu adik-adik yang tadi tunjuk tangan gini yang mengaku mengikuti channel YouTube Bina Warga, Kak Astari mau nanya lagi nih, masih ingat nggak ya minggu lalu itu ceritanya tentang apa? Ayo, siapa yang tadi udah tunjuk tangan? Ingat nggak ya apa aja sih ceritanya? Kamu nanya. Iya, apa? Keluaran 12, ayat 12 sampai ayat berapa, Kak? Bahan Alkitabnya Keluaran 12 ayat 12 sampai 37. Makasih, Kak. Sama-sama. Kita kembali lagi ya dengan pertanyaan Kak Astari. Ayo, tadi anak-anak sekolah minggu yang udah tunjuk jari, Kak Astari mau tanya nih, minggu kemarin ceritanya tentang apa ya? Ada yang bisa jawab? Wah, masa anak sekolah minggu lupa semua? Yo, diingat-ingat.
Tentang apa minggu kemarin Musa ya? menghadap Firaun. Wah, ada lagi? Ada lagi yang bisa jawab adik-adik? Iya, nggak apa-apa. Mungkin dari sekian banyaknya adik-adik yang mau ikut, tapi lupa ya karena udah kelamaan minggu kemarin ya. Iya, tentang Musa seperti itu. Jadi adik-adik, minggu lalu menceritakan tepatnya tentang tulah, kita ambil intinya. Seperti yang sudah kita dengar dan kita nyanyikan bersama-sama tadi dengan Ibu Betty yang judulnya 10 tulah di Mesir. Kita semua sudah dengar dan tadi juga udah baca kan slide-nya ada 10 tulah. Jadi adik-adik pada minggu ini Kak Astari dan Kak Rita akan menceritakan tentang tulah-tulah. Dengan judul cerita kita tadi, Kak Astari ulang, hukuman terhadap Fir'aun dan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, Fir'aun ini menolak membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Oleh karena itu, Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Adik semuanya tentu hafal kan? Apa sih isi tulah-tulah dari tulah 1 sampai tulah ke-9? Adik-adik semuanya tahu kan? Halo. Tadi loh yang ada nyanyian tema. Yang tadi kita nyanyi bersama Bu Betty loh. Yang ada 10 tulah itu. Oke deh, kalau semuanya lupa, kakak lagi mau ajak ibu-ibu guru sekolah minggu dan bapak sekolah minggu, tolong dibantu ya. Apa aja isinya? Kita ulangin. Tulah pertama apa ya isinya? Tulah pertama. Yuk, apa? Air menjadi darah. Nah, yuk. Tepat. Tulah kedua. Katakan Iya. Hebat. Ketiga. Tulah kedua. Terus? nyamuk Wah. Hebat. Oh, sudah terbantukan rupanya. Sudah dibantu nih oleh ada slide. Tinggal dibaca adik-adik. Coba Kak Astari mau baca lagi dari pertama. Tulah pertama apa ya isinya? air berubah menjadi darah. Tulah kedua. Katak Tulah ketiga. nyamuk Tulah keempat. lalat pikat Kelima. penyakit seperti pada ternak Keenam. bara 7. hujan es 8. gelap gulita 9. habis itu gelap gulita 10 kematian semua anak sulung. Iya, kita tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Terima kasih adik-adik, boleh di-unmute lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah membantu. Iya adik-adik, setelah kita membacakan 10 tulah, tetapi hanya tulah 1 dan tulah ke-9 yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Tetapi bangsa Mesir tidak menghiraukan ke-9 tulah yang telah Tuhan berikan. Sehingga Tuhan merasa bahwa bangsa Mesir tidak taat kepada Tuhan. Dan memberikan, Tuhan Yesus menurunkan tulah yang ke-10. Yaitu apa tadi adik-adik tulah ke-10? Kematian semua anak sulung kan? Iya. Iya, 100. Terima kasih yang sudah membantu menjawab. Iya adik-adik, lebih tepatnya untuk tulah ke-10 ini bukan saja kematian anak sulung, tetapi kematian anak sulung dari manusia, kematian anak sulung dari hewan, kematian anak sulung bagi bangsa Israel, dan kematian anak sulung bagi bangsa Mesir. Nah, setiap kematian anak sulung itu adalah hal yang paling menyedihkan pada saat itu. Dan adik-adik, pada minggu ini, Kak Astari akan membahas tentang tulah ke-10 yang diberikan kepada bangsa Mesir. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada bangsa Israel. Jadi kalau kita punya, setiap rumah kita punya pintu kan, pintu untuk masuk. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel harus mengoreskan darah
di depan pintu rumah mereka. Dengan tujuan apa? Jika Tuhan Yesus atau malaikat melewati rumah mereka dan melihat ada darah di depan pintu itu, berarti setiap anak sulungnya tidak akan mati. Itu mudah kan adik-adik? Mudah tidak ya? Mudah. Mudah, hebat. Tetapi menurut adik-adik kira-kira hal yang mudah tersebut akan dilakukan tidak oleh bangsa Israel? Adik-adik, kira-kira hal yang mudah tersebut untuk mengoleskan darah di pintu dilakukan tidak ya oleh bangsa Israel? Dilakukan. Harusnya dilakukan ya, tetapi tidak semua bangsa Israel melakukan itu. Jadi ada saja beberapa bangsa Israel yang tidak melakukan itu, sehingga pasti anak sulung tersebut akan meninggal. Nah, lalu Tuhan Yesus berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya seperti ini, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang tidak akan selamat. Bila aku melihat darah di rumah yang aku lewati, maka tidak ada hukuman. Itu terdapat dalam Keluaran 12 ayat 13. Nanti adik-adik bisa cek sendiri ya dari bahan Alkitab yang tadi kita baca. Lalu pada hari tulah ke-10 akan menjadi peringatan adik-adik. Peringatan turun-temurun sebagai hari raya bagi Tuhan, yaitu makanlah roti yang tidak beragi selama 7 hari. Lalu tidak boleh bekerja selama 7 hari itu. Demikian firman Tuhan. Seperti yang tadi kita udah baca bersama-sama adik-adik. Pada hari ke-10 tentang peringatan turun-temurun itu ada di Keluaran 12 ayat 15. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus sesuai menjalankan perintahnya akan pergi menjalani rumah-rumah, akan dilanjutkan cerita oleh Kakak Ripka. Halo Kakak Ripka. Halo Kak Astari. Ya adik-adik, setelah itu malaikat Tuhan melewati semua rumah yang ada di sana dan juga menghukum kepada orang-orang yang tidak taat dengan kematian anak-anak sulung, yaitu tulah yang ke-10. Lalu terdengarlah jeritan tangis yang hebat. Nah, kira-kira kalau adik-adik nangisnya nangis biasa ataupun nangis yang jerit-jeritan, kira-kira? Kalau dengar tangisan yang hebat itu adik-adik takut apa kaget? Pasti atau bertanya-tanya, ini kenapa ya nangis? Kenapa mereka semua nangis? Nah, terdengarlah tangisan di sana. Lalu Firaun memanggil Musa dan juga Harun dan berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku ini. Lalu berangkatlah bangsa Israel dengan membawa barang-barang mereka ke Sukot. Namun pada malam hari itu mereka semua tidak ada yang tidur. Karena pada saat itu juga Tuhan membawa mereka semua keluar dari tanah Mesir. Dan juga kejadian ini pun diperingati ataupun diingat sebagai Paskah, yaitu Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Adik-adik, Tuhan itu memberi hukuman bukan karena membenci loh, tetapi Tuhan memberikan hukuman karena mereka semua tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi ada konsekuensi yang akan didapat bagi yang tidak taat kepada Tuhan. Kira-kira contohnya apa ya Kak konsekuensinya? Nah, bagi kita sebagai anak sekolah minggu, konsekuensinya banyak. Contohnya misalkan di sekolah. Jika kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mendengarkan guru yang memberikan pelajaran, konsekuensinya apa kira-kira adik-adik? Ayo, kira-kira apa konsekuensinya? Nilainya jelek. Ya, mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Atau juga contohnya, pada saat ini kan kita sedang pandemi COVID ya adik-adik. Pemerintah sudah menganjurkan untuk kita memakai masker ketika keluar rumah. Tapi bagi adik-adik yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah, ada konsekuensinya nggak kira-kira? Pasti ada dong konsekuensinya. Kalau adik-adik tidak menggunakan masker ketika keluar rumah, konsekuensinya adik-adik bisa mendapatkan penyakit COVID. Kan nggak ada yang mau kena COVID kan di sini adik-adik? Nggak ada, iya.
Jadi apapun yang kita perbuat itu pasti ada konsekuensinya. Tuhan telah memberikan cinta kasih-Nya, menunjukkan cinta kasih-Nya kepada bangsa Mesir dan bangsa Israel dengan kepedulian Tuhan kepada mereka juga. Begitupun dengan kita. Tuhan masih sayang kepada kita, masih menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita semua dengan taat kepada Tuhan. Adik-adik, kita juga harus taat kepada perintah-Nya, taat kepada Tuhan, taat juga dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Untuk cerita firman Tuhan pada hari ini sudah sampai selesai. Dan untuk pesan ceritanya, dapat adik-adik tulis. Pesan cerita pada hari ini yaitu, belajarlah taat dalam segala hal. Aku ulang sekali lagi ya, untuk pesan cerita pada hari ini, belajarlah taat dalam segala hal. Dan untuk ayat hafalannya, dalam Roma 8 ayat 28a. Ayat hafalan dari Roma 8 ayat 28a. Baik, adik-adik, terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah mendengarkan dan tenang ketika mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, kakak kembalikan kepada Ibu Betty. Iya, terima kasih Kak Astari dan Kak Ripka yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Jadi pesannya ceritanya apa? Belajarlah kita taat dalam segala hal. Lakukanlah anak-anak belajar taat di lingkungan rumah, ya. Nah, anak-anak juga belajar taat ketika anak-anak belajar di sekolah walaupun melalui Zoom atau dimanapun anak-anak harus tetap belajar taat. Iya, nah anak-anak demikianlah cerita yang sudah disampaikan. Nah saatnya ya kita mau memberikan persembahan ya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita ya. Nah anak-anak nanti persembahannya masukkan ke dalam celengan yang sudah anak-anak buat. Nah terus bagaimana dengan anak-anak yang waktu itu tidak membuat celengannya? Nah, tetap anak-anak bisa memasukkan uang persembahannya, persembahan syukurnya ke dalam celengan yang sudah ada anak-anak di rumah yang bisa digunakan. Nanti bulan Desember anak-anak bisa bawa ke gereja atau nanti diinfokan ya dari guru-guru sekolah minggu walaupun Desember nanti dibawa ya. Nah, kalau misalkan nanti belum bisa langsung ke gereja, nanti diinfokan lagi bagaimana untuk cara memberikannya. Ya, anak-anak, kita mau menyiapkan persembahan kita ya di rumah anak-anak masing-masing dan kita mau menyanyi bersama lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Iya, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Nah, nanti doanya akan dibawakan oleh Kak Astari. Ya, terima kasih Bu Betty. Adik-adik, Kak Astari mau mengajak semuanya untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu kembali ya Bapa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui kedua orang tua kami ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan Tuhan dalam bentuk celengan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan ya Tuhan. Engkau berkati juga bagi para majelis nanti ya Tuhan, dan bagi para pengurus yang akan mengelolanya bagi pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu sertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan ya satu lagu lagi. Kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Iya, saatnya kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa syafaat. Kami persilahkan Bu Rini untuk membawakannya di dalam doa. Ya, mari anak-anak dan Bapak Ibu Guru kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana sekolah minggu pada pagi hari ini sudah boleh terlaksana dengan baik. Bapa di dalam surga, berkati anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun dengan secara online, itu semua tidak mengurangi hati kami untuk selalu beribadah kepadamu. Begitu pula kepada Bapak dan Ibu guru sekolah minggu, anak-anak kami. Begitu pula kepada Bapak Ibu guru sekolah minggu yang sudah menyediakan waktunya, biarlah Tuhan juga berkati, Tuhan berikan kekuatan, hati yang tulus untuk selalu menyediakan waktunya untuk Tuhan pakai. Berikanlah kesehatan kepada kami semua ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu, dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga mereka boleh sehat kembali. Bapa di dalam surga, di dalam masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan juga senantiasa hadir bersama-sama kami, berjalan senantiasa bersama kami, sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit ini. Dan biarlah pandemi ini juga segera cepat berlalu. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan hanya melalui diri Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Iya. Nah, kebaktian pada pagi hari ini sudah selesai, tapi masih ada satu nih pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Masa, ya. Bu Masa, saya persilahkan untuk menyampaikan pengumumannya. Iya, terima kasih Bu Betty. Ya. Anak-anak, ada beberapa pengumuman yang Ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih dulu kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini, dan juga kepada guru sekolah minggu yang sudah bergabung walaupun tidak bertugas pada saat ini, dan juga kepada anak-anak sekolah minggu. Ada beberapa anak ini peserta 25 orang plus guru sekolah minggunya ya. Jadi mungkin anak-anaknya itu sekitar 18 orang selain guru. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa mengikuti link Zoom pada hari ini. Semoga teman-teman yang belum bergabung untuk minggu-minggu berikutnya, mereka juga bisa bergabung bersama kita. Nah, anak-anak, tadi Ibu Betty mengarahkan untuk memberikan persembahan di celengan yang telah anak-anak kumpulkan. Mau lihat dong anak-anak yang membawa celengannya, coba. Mana celengannya? Tadi Ibu sempat ngelihat menunjukkan celengannya. Mana yang ada celengannya, yang memberikan persembahan di celengan? Nah, banyak ya yang sudah mempersiapkan celengannya untuk persembahan. Kenapa anak-anak kita selalu pakai celengan? Kalau dulu kita ditransfer pakai rekening, jadi anak-anak tuh nggak tahu memberikan persembahan. Taunya udah ditransfer sama orang tua. Nah, kalau ini setiap minggu kita meminta kepada orang tua, "Ma, persembahan saya." Walaupun dia sedikit, tapi itu kita memberi dengan hati yang tulus. Nah, anak-anak yang tidak mempunyai celengan, itu yang seperti Bu Betty bilang, boleh anak-anak memberikan di celengan yang dibeli atau disimpan di tempat yang benar-benar khusus buat persembahan anak-anak. Nah, nanti persembahan itu akan dikumpulkan pada bulan Desember. Barangkali bisa nanti misalnya guru-guru yang mengambil atau juga anak-anak menyerahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Nah, itu nanti akan diinfokan lagi ya. Terima kasih ya anak-anak ya yang sudah memberikan persembahannya lewat celengan. Dan tadi Ibu lihat juga pas cerita, ada yang memerhatikan cerita serius dan ada juga yang ngobrol ya. Ada beberapa yang seperti itu tadi juga. Jadi yang disampaikan cerita oleh Kakak Astari, Kakak Rita, ada yang benar-benar mendengarkan, bahkan menulis. Tapi ada juga tadi yang main-main sambil megang ini, megang itu. Nah, untuk kedepannya kalau kita lagi mendengarkan cerita, kalau lagi ikut ibadah, kita ikut bernyanyi seperti di gereja, bergembira. Ya, dan mandi, jangan nanti bangun tidur langsung buka Zoom, rambutnya masih acak-acakan. Benar-benar kita mempersiapkan diri kita. Ya seperti guru-guru sekolah minggu ya, mereka rapi-rapi, udah pakai rambutnya rapi, bajunya rapi. Nah, anak-anak juga dihimbau ketika kita mengikuti ibadah, walau di rumah kita memakai baju yang rapi, mandi ya. Nah, tapi banyak anak-anak yang sudah rapi, sudah bagus. Nah, anak-anak ada pengumuman, yaitu seperti yang pernah kita infokan bahwa kita melaksanakan SAL ya. Anak-anak ada yang tahu SAL itu? Apa artinya SAL? Ayo, apa artinya SAL? Jangan nanti SAL-SAL tapi nggak ngerti. Ayo, siapa yang bisa? Unmute. SAL itu apa, anak-anak? Nggak ada yang tahu. SAL. Nah,
Nggak ada yang tahu. Untung ibu tanya. Kalau ibu nggak tanya, kita ngomong sal tapi nggak ngerti artinya sal. Sal itu sekolah, Alkitab, liburan. Nah, seharusnya kemarin pas libur sekolah kita melaksanakannya, tapi karena belum kita menghubungi pembicara, belum ada persiapan, maka nanti tanggal 10 Agustus itu ada hari libur ya. Ada hari libur, tanggal merah, itu kita akan mengadakan sal kepada anak-anak sekolah minggu untuk nanti bisa mengikutinya lewat Zoom juga. Nah, itu nanti ada kegiatan-kegiatan, nanti pembicaranya ada 2 orang, yaitu Bapak Pendeta Sosam dan juga Bapak David dari Gading Indah. Dan juga ada kakak-kakak dari STT, dari alumni STT, Kak Nili ada, Mas Dimas ada, Kak Vanessa ada, dan juga guru-guru sekolah minggu. Nah, itu nanti kegiatannya banyak ya. Ada games, ada lomba-lomba, ada ice breaking, terus ada nyanyi-nyanyian, dan itu nanti ada hadiah-hadiahnya. Ada door prize buat guru-guru dan juga buat anak-anak sekolah minggu. Tentu saja dengan menjawab pertanyaan atau nanti dikasih challenge kepada anak-anak. Jadi anak-anak jangan lupa, anak-anak nanti mengikuti sal itu sekolah minggu di sal sekolah Alkitab liburan di tanggal 10. Nah, bagaimana syaratnya? Karena nanti ada bingkisan juga buat anak-anak. Anak-anak yang mau ikut di dalam kegiatan ini di tanggal 10, anak-anak mendaftar ya. Tapi tidak ada biaya. Jangan nanti aku nggak mau daftar pakai biaya. Nggak ada. Tidak ada biaya ya. Tapi anak-anak mendaftarkan namanya dan kelasnya. Supaya nanti kita membagi kelompoknya adil. Jangan nanti kelas kecil semua, kasihan. Ya, anak-anak yang mau ikut sal itu nanti di list ya, nama-namanya. Saya mau ikut sal, saya misalnya Jesslyn, saya ikut Bu, ditulis Jesslyn kelas Ture, Phoebe kelas Ture misalnya, terus Christian kelas besar A, misalnya gitu ya. Jadi ditulis nanti akan dikelompokkan ya, dibagi kelompok. Jadi anak-anak boleh nanti dikirim list kepada anak-anak mengisi listnya berapa orang yang ikut di dalam sal itu. Banyak kegiatan, banyak hadiah nanti akan kita sampaikan dan juga firman yang akan dikasih oleh nanti pembicara Pak Sosam dan juga Kak David dari Gading Serpong. Ada lomba-lombanya ya. Nah, itu yang Ibu sampaikan kepada anak-anak. Tanggal berapa anak-anak? Ya, 10 Agustus ya. Tapi dari sekarang udah mulai nanti didaftarkan namanya ya. Supaya kita bisa siap-siap. Nah, terus sekolah minggu yang tadi sudah ikuti ya, Zoom, terus besok minggu depan yaitu memakai link Bina Warga jam 7. Tadi Kak Astari tanya, apa cerita hari Minggu kemarin? Tapi kok nggak pada tahu? Katanya mengikuti ibadah. Jangan ya, jangan misalnya hanya buka sebentar, habis itu sudah selesai. Saya sudah mengikuti ibadah, padahal tidak ikut sampai selesai. Ayo, boleh nggak itu? Bolehkah seperti itu? Tidak boleh ya. Tuhan melihat kalau kamu berbohong. Kalau ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak. Ya, jangan diajarkan untuk supaya oh saya udah sekolah minggu, padahal dia nggak ngerti sekolah minggu itu ceritanya apa. Ditanya ke Astari tadi nggak ada yang bisa menjawab. Ada beberapa. Apa karena memang tidak mendengarkan. Nah, Ibu himbau dan Ibu minta kepada anak-anak kalau sekolah minggu diikuti dengan baik dan mempersiapkan diri juga, mandi, sarapan dulu jam 8 kan udah agak siang, nggak jam 7 pagi banget kalau di Zoom. Nah, anak-anak sekolah minggu benar-benar mengikuti ibadah dengan baik. Nah, itu aja pengumuman yang Ibu sampaikan. Anak-anak tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Walaupun kita di rumah, ya, ngikutin juga PA. Hari Selasa kemarin ada yang ikut PA 19 orang, puji Tuhan. Dan ada juga yang tidak ikut. Nah, untuk kedepannya supaya anak-anak itu tergerak hatinya untuk bisa mengikuti PA, ibadah. Jangan dipaksa-paksa, ya, dari kesadaran sendiri. Nah, itu aja pengumuman yang Ibu sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Betty. Ya, terima kasih Bu Masar untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan. Iya, nah jadi anak-anak
Ibu berpesan juga untuk yang akan mengikuti SAL di tanggal 11 segera daftar ya. Ya katanya gratis, jadi tidak bayar. Ya, anak-anak sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama dulu. Ayo, tadi Ibu lihat masih ada nih beberapa nih ya, yang dari awal sampai akhir sepertinya kameranya nggak dibuka. Coba tolong dibuka. Ibu mau lihat dibuka. Dibuka semuanya. Silakan dibuka. Ayo dibuka dulu semuanya. Vincent. Ya, dibuka. Ibu belum lihat nih Nicholas. Nicholas tolong buka. Nicholas. Nah, kelihatan gantengnya kan? Iya, Nesa di depan juga. Boleh dikasih reaction. Ya, kasih reactionnya yang apa ya? Kita kasih reactionnya yang mana? Yang love juga boleh lah. 1. Jangan gerak-gerak, itu siapa? Jonas. Jangan gerak-gerak, Jonas. Ya. Tuh kamu HP-nya dibawa jalan-jalan. 1, 2, ya. 3. Setelah lagi, Marpela tadi hilang. Marpela, kamu hilang tadi. 1, 2, 3. Udah cukup. Iya. Nah, setelah selesai difoto, berarti selesai juga anak-anak untuk kebaktian hari ini. Sekali lagi, Ibu mewakili dari guru-guru sekolah minggu yang ada di sini mengucapkan terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, jaga kesehatan selalu. Yuk, dadah. Sampai ketemu minggu depan di link ya, di link Bina Warga. Dadah. Ayo Gus. Nanti guru sekolah minggunya 1 menit nih. Nesa Nepan, halo. Nesa Nepan, boleh keluar, ada mamahnya. Iya. Nah, boleh live ya. Oke. Ya, sudah semua. 1 aja nih dari saya. Coba tolong dikoreksi sedikit aja. Ya. Nanti Ripka boleh. kemana nih Ripka? Halo Christian, boleh live ya?